Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya anak dalam keadaan sehat, begitu juga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun kita dalam keadaan musibah wabah Covid ini, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama belajar dari jarak jauh ini, sehingga dapat diserap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru agama. Mudah-mudahan berjalan dengan mulus dan berjalan dalam keadaan sukses. Baiklah, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama Islam, yaitu berdoa kita mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, salat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat syafaat darinya sampai di hari kiamat nanti. Baik anak-anak siswa-siswi SMA kelas 10 yang dirahmati Allah, adapun pelajaran kita pada kali ini yaitu pada bab 3, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jujur adalah merupakan salah satu dari sifat Rasulullah SAW, yakni Nabi yang kita sangat cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur inilah yang perlu dipertahankan di dalam kehidupan kita, baik itu dari segi pembicaraan, jujur dari segi perbuatan, dan juga jujur dari segi ucapan. Jadi sifat jujur ini perlu kita tanamkan di dalam hati sanubari kita, karena ini merupakan sifat Nabi, yang Nabi itu sukses karena jujur dalam menyampaikan, dalam mempertahankan sifat-sifatnya di tengah kehidupan masyarakat. Adapun pengertian jujur ini di dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar. Yang lawan katanya adalah kizib atau dusta. Jadi kizib adalah lawan dari kata siddiqu atau sidik, yaitu dusta, benar atau dusta. Nah, di antara salah satu sifat Rasul yang 4 itu, sidik adalah sifat utama dari Rasulullah, sehingga ia dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun ada kurang dan tidak sedikit pun ada tambahan, sehingga dia sampaikan apa yang diterima dari malaikat Jibril, ia sampaikan kepada umatnya. Ini yang disebut dengan siddiq. Secara istilah, jujur atau as-siddiqu bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah ini, jadi ucapan kita itu bersesuaian dengan perbuatan kita.
Ketika kita mengucapkan A dan perbuatan kita itu juga A, tak boleh B. Jadi hal ini yang perlu dipertahankan dalam kehidupan. Apabila ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan, maka kita menjadi sifat yang ada pada Rasulullah. Memang kita sulit untuk membuat sifat ini dalam kehidupan kita, tapi kita ada usaha. Kurang-kurangnya berusaha untuk jujur, berusaha untuk antara ucapan dan perbuatan itu diselaraskan atau diratakan. Sehingga ada persamaan antara perbuatan dengan ucapan. Ini yang pertama. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Sedangkan yang kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan. Nah ini, kesesuaian informasi dan kenyataan. Apa informasi yang kita terima? Dan apa kenyataannya? Ini disesuaikan dengan itu. Tak boleh berbeda antara informasi dan kenyataan. Harus sama. Yang ketiga, ketegasan dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan ketidakbenaran. Sesuatu yang baik tidak dicampur dengan ketidakbenaran. Jadi hal itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehingga sifat sidik ini bisa kita pertahankan dan bisa kita tampilkan di dalam kehidupan sehingga kita menjadi orang yang benar. Jadi kebenaran itu ada dua, dari segi ucapan dan perbuatan. Itu yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan. Jadi anak-anakku semua, sifat inilah yang perlu kita pelajari, agak sedikit jauh mendalam. Karena untuk menerapkan sifat jujur dalam kehidupan ini memang agak susah, tetapi perlu kita perjuangkan, perlu kita lawan sifat kizib itu, sehingga muncul di depan atau di hadapan kita setiap kita berbicara, setiap kita berbuat, yang muncul itu sifat sidik. Yang kedua, yaitu pembagian sifat jujur. Apa pembagian sifat jujur? Yang pertama, jujur dalam berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi kita itu harus jujur dalam berkehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Baik, kita lanjutkan pada yang kedua. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuai berita yang terima dengan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sesungguh-sungguhnya sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan yang salah, yang ada dalam batinnya adalah menjadi tabiat bagi dirinya. Untuk itu kita sebagai manusia untuk dapat mempertahankan sifat jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita usahakan sehingga yang tampil di hadapan kita adalah sifat kejujuran. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam segala-galanya. Kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW sukses karena sifat-sifat inilah.
sebagaimana di dalam kehidupannya dia menerapkan sifat jujur, baik itu dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada umat-umatnya. Tidak sedikit pernah ada yang kurang dan ada yang kelebihan. Ini berarti Rasulullah SAW adalah termasuk mempertahankan sifat jujur dalam kehidupan. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, akhlak beliau adalah merupakan akhlaknya Al-Quran. Bahkan sampai disebut beliau adalah sebagai Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Samping dia hafal Al-Quran itu sebanyak 30 juz, kemudian dia bisa menerapkan dalam kehidupannya. Perilaku Al-Quran itu yang tampil dari sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu anak-anak, kita harus betul-betul mempelajari sifat jujur ini dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aplikasinya itu nampak pada perbuatan kita. Dan sifat kita, perbuatan kita, ucapan kita adalah as-siddiq atau siddiq tadi. Jadi ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan. Adapun sebagai dasar daripada pembicaraan kita, yaitu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ya dijelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan benar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu yang memiliki akhlak Al-Quran. Karena disampaikan pada ayat ini bahwasanya dianjurkan ini memang kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi anjuran itu juga harus sampai kepada umatnya. Allah menekankan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya dapat mengikuti daripada perbuatan-perbuatan Rasul. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, sehingga ia juga digelar sebagai Al-Quran yang berjalan. Ini karena hafalnya Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kemudian dia bisa menampilkan pula daripada akhlaknya Al-Quran di tengah kehidupan bermasyarakat. Banyak contoh-contoh daripada perbuatan-perbuatannya ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan, ada tawaran dari malaikat untuknya. Ya Rasul, apapun yang kau minta pada saat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau melakukan hal itu. Ia akan meminta nanti apa yang dia minta ketika di hari akhir nanti. Maka ia akan meminta agar kiranya umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surganya Allah keseluruhannya. Inilah permintaan terakhir dari Rasulullah nanti. Untuk itu tentunya kita sebagai umatnya mencontoh daripada perilaku Rasul ini. Dan kalau kita lihat betapa cintanya kepada umatnya, tentunya kita sebagai umatnya lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW. Dan dia tidak masuk surga sebelum umat-umatnya masuk surga. Begitulah cintanya Rasul kepada umat-umatnya. Artinya kita sebagai umatnya itu harus lebih cinta kepada Rasul. Artinya kita selalu memperhatikan tingkah laku Rasul di dalam kehidupan. Ini yang kita contoh. Ada berapa sifat Rasul yang wajib. Itu ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat ini yang membawa kesuksesan Rasulullah SAW, baik itu dalam mengembangkan ajaran agama Islam maupun di dalam beraktivitas di dalam kehidupan sesama masyarakat.
atau bermasyarakat atau memimpin umat. Itulah sifat Rasul ini jadi acuan untuk seluruh umat, bukan hanya umat Islam saja, akan tetapi seluruh umat yang ada di dunia ini mencontoh daripada sifat Rasul. Kalau kita melihat daripada sejarah Orientalis, Orientalis ini adalah sekelompok manusia yang mempelajari sejarah-sejarah umat Islam mulai dari Timur Tengah sampai adat ketimuran. Dia tulis Al-Quran, dia pelajari Al-Quran dengan sejujur-jujurnya. Tetapi dengan prinsip Orientalis ini adalah untuk menyelewengkan tulisan-tulisannya. Dia kaji Al-Quran, kemudian setelah itu dia selewengkan Al-Quran itu, agar Al-Quran itu tidak benar di mata umat-umatnya. Namun Orientalis ini tidak pernah berhasil. Bahkan banyak di antara Orientalis ini yang masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Mungkin karena dia mempelajari sifat Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya. Memang niatnya utama adalah untuk menyelewengkan, tetapi Allah berikan yang namanya hidayah sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Ini contoh. Ada orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Tidak sedikit ribuan Orientalis yang menulis tentang Nabi Muhammad. Ada suatu buku Orientalisme, Orientalisten, itu mengarang buku untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Ini juga sekelompok Orientalis. Tetapi di antara kelompok-kelompok itu banyak yang masuk Islam. Inilah yang disebut dengan hidayah yang masuk kepada para penulis-penulis, sehingga penulis-penulis itu tidak berani menyelewengkan tulisan-tulisannya tentang agama Islam ini, tetapi malah mereka tergugah hatinya untuk memeluk agama Islam. Untuk itu, kalau tadi ada sifat amanah, dia juga sebagai seorang yang amanah, yang dipercaya di dalam kehidupan ini. Tak pernah dia berkhianat, dia tetap amanah terhadap apapun yang dibebankan kepadanya. Termasuk yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Sedikit pun tidak pernah dipotong-potong wahyu Allah itu, sampai kepada kita dalam keadaan sempurna. Ini yang perlu kita pelajari dari sifat Rasulullah ini. Sedangkan yang ketiga, yaitu sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Artinya wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu diterima oleh Rasulullah SAW. Di dalam hal ini Rasulullah menerima dengan utuh wahyu itu dan dia hafal wahyu itu, sehingga setelah dihafal wahyu itu disampaikan kepada umatnya, sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, dan sampaikan kepada umat-umatnya. Di hal ini Rasulullah tidak pernah mengurangi sedikit pun dan tidak pernah melebihi sedikit pun daripada wahyu yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikannya pula kepada para sahabat dan umatnya. Tetap dalam keadaan sempurna. Kemudian yang keempat, yaitu artinya sifat fatonah. Sifat fatonah ini mempunyai arti yaitu bijaksana. Bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat bijaksana, cerdas. Jadi Rasulullah itu adalah cerdas. Baik itu di dalam menerima wahyu, menyampaikan kepada para sahabat, pada umatnya, dia mempunyai sifat yang cekap, bijaksana. Fatonah itu adalah kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikannya kepada
umat-umatnya, yaitu wahyu disampaikan secara diam-diam, kemudian ada disampaikan secara terang-terangan, dan kemudian disesuaikan pada masa itu. Bagaimana yang menyampaikan kepada umat, lalu ia punya trik dan punya strategi dalam penyampaian ini. Sehingga wahyu yang disampaikan itu diterima oleh umat atau sahabat atau umat-umat yang lain. Sehingga wahyu itu bisa diterima oleh umat dengan sempurna. Jadi untuk itulah kiranya kita perlu mempelajari ini sehingga sifat Rasulullah ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu sukses karena kita memakai sifat Rasulullah SAW. Itu anak-anakku sekalian, sifat dari Rasulullah ini diaplikasikan dalam kehidupan agar kiranya kita menjadi orang yang sukses, agar kiranya kita menjadi orang yang selalu tidak ada permasalahan dalam kehidupan ini. Untuk itu kiranya anak-anakku semuanya dapat pencerahan dari pelajaran ini, kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan, dan kita bisa menyampaikan pula kepada orang-orang lain yang butuh ilmu pengetahuan. Itu cukup sekian dulu uraian kita tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bila kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.